aja ya kan, kayak si Ragil atau Popo, mereka itu udah menyalahi, kayak Popo itu udah menyalahi karena dia udah menyerupai wanita. Terus si Ragil dia udah nggak nafsu udah betulan sama belok. Iya, udah betulan belok gitu. Halo guys, welcome in Mabel Mahasiswa Ngobrol. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan teman-teman aku yang sama-sama jurusan dari ilmu komunikasi. Ada Aku Anissa Fadila. Aku Samsul Bari Masaribu. Aku Indah. dan aku Hairunisa. Nah, jadi kita nih mau ngobrol-ngobrol nih tentang feminisme. Nah, jadi menurut kalian di sekitar kalian tuh aja lah, sekitar kita tuh feminisme itu kayak gimana sih menurut pandangan kalian itu? Jelek gitu. Jeleknya? Kalau jeleknya tuh kalau cowok yang make. Tidak mungkin jadi tidak enak dilihat. Feminisme nih kayak menurutku ya, feminisme ini kayak ya cowok agak kecewek-cewekan, kayak feminim gitu. Oh iya. Dan menurutku nggak apa-apa sih ya, nggak apa-apa. Ya itu kan orang masing-masing, pribadi orang masing-masing. Mereka juga, aku pernah dengar beberapa orang yang feminisme itu mereka nggak mau kayak gitu. Ya memang ditakdirkan seperti itu katanya, kayak gitu kan. Kita kan nggak ngerasain jadi mereka. Menurutku itu nggak apa-apa. Cuma harus tetap di jalannya, ya tetap look cowok, ya tetap suka sama cewek. Jangan karena aku feminisme jadi aku harus pakai baju yang wah cewek banget, atau yang kayak mana kali Model itu cewek sih gitu ya? Iya feminisme tuh kan kayak gitulah menurutku ya. Tapi ya kalau misalnya dia sadar dia feminisme kayak gitu, berarti kan dia bisa berubah. Itu dia. Kayak dia tahu dia kayak gitu, tapi dia ya udah biasa aja. Tapi beberapa orang yang ku kenal banyak yang dia bilangnya itu sadar, memang sadar, cuma itu bukan sesuatu yang mudah diubah gitu. Kayak cara jalan mereka tanpa sadar, mereka tuh nggak sadar gestur mereka itu kayak cewek, atau kadang mereka itu nggak diterima juga di pergaulan cowok. Dan mereka tuh nggak lihat kayak cowok-cowok yang feminisme itu rata-rata temannya cewek kan, jarang yang sama cowok, karena jujur li kayaknya mereka tuh di cowok itu kurang diterima sebagai cowok. Iya nggak, kurang masuk nggak kalau kalian tuh sama yang agak feminim? Bukan kurang diterima sih menurut aku. Orang itu yang belum mau mendekatkan diri. Nggak mungkin lah yang cowok ngajak dia main sementara dia aja nggak pernah mau bergaul. Nah, kalau pengalaman aku ya, kalau yang cewek feminim itu jarang mau bergabung sama cowok-cowok yang biasa. Cewek feminim? Yang cowok feminim. Iya kak, iya maksudnya? Kayak orang tuh sendiri yang hindar. Iya, belum. Bukan pergaulan cowok itu yang Menolak menjauhi dia. tapi cowok feminim itu sendiri yang hindar orang. Tapi biasanya mereka tuh nggak mungkin dong hindar tanpa alasan. Biasanya tuh kayak cowoknya tuh kayak mungkin kayak kau kan kayak dikucil-kucilin gitu loh. Cowok itu ada pasti, aku ngelihat circle cowok nih, kadang misalnya cowok ada 5 orang, itu pasti ada satu tuh yang kayak ceng-cengannya. Dan biasanya kalau ada cowok yang feminim pasti dia jadi ceng-cengan, jarang dia jadi bossy gitu. Dan mungkin kalau misalnya dia feminim kan terus jadi ceng-cengan, sebenarnya itu belum terlihat sih, karena yang feminim itu nggak bakal gabung sama cowok-cowok. Kalau gabung pun pasti ada teman-teman yang ceweknya. Iya, Gitu. Jarang dia sendiri yang asli gitu. Dia lebih dengan circle-nya ya cewek-cewek itu aja. Iya. Kemana-mana sama cewek. Tapi salah nggak menurut kalian cowok-cowok feminim ini gabung sama cewek? Ya nggak apa-apa sih, kan itu hak dia mau bergaul sama siapa aja. Cuman gara-gara dengan bergabung terus-menerus dengan cewek inilah, jadi dia pun kebawa. Makin iya. bukan malah berubah ya. Ya, dia makin ya Iya udah sih. aku pun punya kawan cewek. Dia malah memikirkan Dan yang ngapain juga jadi boys, orang aku Kawannya cewek pun cewek, kawanku pun gitu. ada gitu kan. ternyata lingkungannya malah mendukung ya, Iya. bukannya untuk ngasih tahu yang benar. Tapi menurut aku tadi balik lagi nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu mereka gitu. Yang penting
jangan menyalahi peraturan agama ya kan, jangan misalnya nih mereka nih gaul sama cewek-cewek gitu, ya jangan sekamar sama cewek-cewek itu juga. Gitu. Tapi kadang kita juga yang cewek, kalau kita punya teman cowok yang gitu, kita jadi bawaannya orang itu nggak bakal nafsu, jadi kita pun ngapain agak rada bebas lah sama orang itu yang gitu. Nah kalau itu salahnya di si cewek dong. Salah kita. Tapi kayak gimana ya, orang itu pun nengok kita udah kayak cewek. Iya, nggak, kalau menurutku kalau mereka nggak nafsu sama temennya itu mereka itu udah salah. Jadi mereka itu harus kayak mana ya menurutku? Ada batasannya sendiri. Ya walaupun dia feminim gitu tetap batasan sama cewek tetap ada kan. Tapi kadang maksudku yang gitu. dari pihak ceweknya aja, alah udahlah yang gitu. Karena lingkungan itu, memang lingkungan itu ya yang nomor satu jadi untuk faktor mendukungnya. Nggak ada yang kau harus jadi cowok gitu. Tapi mereka biasanya ngerasa tersiksa. Kalau misalnya kau harus jadi cowok, mereka tetap, kan mereka itu tadi mereka bilang mereka tuh susah ngatur-ngontrol dirinya, kayak mau nggak, tanpa sadar jalannya feminim, tanpa sadar. Itu sih menurutku. Itu juga dipengaruhi faktor keluarga sih. Misalnya di keluarganya dia sendiri yang cowok, dia punya kakak, jadi ya udah dia mengikuti lingkungan pergaulan kakaknya. Apalagi kan kayaknya di TikTok itu kalau cowok yang feminim itu udah lumrah, kayak ya udah. Makanya banyak yang belain gitu kan. Iya. Kayak malah dibilang lucu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa asal yang tadi masih batas wajar. Tapi kalau sebut merek aja ya kan, kayak si Ragil atau Popo, mereka itu udah menyalahi, kayak Popo itu udah menyalahi karena dia udah menyerupai wanita. Terus si Ragil dia udah nggak nafsu udah betulan sama belok. Iya udah betulan belok gitu kan. Itu yang salah. Tapi kalau kayak teman-teman kita yang masih, siapa ya kawan kita yang feminim, kayak dia tuh ya dia suka sama cewek, cuma dia memang judes gitu-gitu loh. Kayak mau sebut tapi takut. Kita nggak usah sebut namanya ya. Ada cutting kita gitu yang atau teman seangkatan kita, bahkan bawaan kita juga ada. sebenarnya nggak apa-apa kan menurutku kalau yang masih batas wajar kayak Tapi gitu. kalian ngerasa nggak sih sejak munculnya Ragil, Iya. feminisme ini semakin dilumrahkan di Indonesia? Ya udah, Menurutku memang mereka punya hak untuk menjadi diri mereka sendiri, tapi ada batasan yang harus kayak mereka mana ya, jaga. jangan dikasih panggung gitu loh. Kayak Popo kan viral, terus dia udah nggak terkenal, dia ganti cowok misalnya lagi. gini menurutku kayak Ivan Gunawan itu boleh dikasih panggung karena dia tidak berprestasi. Ya dia ada karya lain dia bukan. Iya, dia tidak menyerupai juga kan, dia masih cowok dan dia tetap suka cewek gitu kan. Nah, kalau itu dikasih panggung nggak apa-apa, tapi kalau yang udah salah itu dikasih panggung, takutnya banyak pengikutnya. Ya kayak Ragil kan. Jadi orang ini berpikir Ragil aja boleh, apalagi kami. Tinggal ke Jerman. No ya. Sorry. Itu nggak bagus menurut kami. Semenjak Ragil kayak ini guys. Iya, makin Semenjak hype. Ragil naik, LGBT naik juga. Iya, serius. Demi apa? Kayak makin sering gitu, makin FYP. kelihatan juga. Makin cewek-cewek juga malah ngedukung. Banyak cewek yang suka nonton BL, kalau kalian tahu. Boys Love. Oh iya. Itu kayak film-film, novel-novel, nggak tahu juga ya, mungkin penonton lebih tahu. Nah, banyak mereka yang jadi dukung cowok sama cowok karena terlihat sweet. Kayak gitu. Karena kan di Thailand kan banyak dan mereka ngefans gitu. Padahal udah nyalain. Iya, padahal udah menyalahkan, Berarti menyalahi. kita juga udah agak sedikit salah pergaulan. Iya. Faktor sosmed itu yang Faktor sosmed bikin mereka itu makin kadang kembang. gini, kita sebenarnya kalau ngelihat satu video kan, kita ngelihatnya biasa aja. Tapi pas buka komennya kayak dikatain kayak sweet ini itu, pasti kita jadi terikut. Ya kan? Tanpa sadar, kita jadi kedoktrin. tanpa sadar kita kayak oh iya ya gitu. Sebenarnya kita ngerasa ngeliat video tuh kayak bener kayak itulah tadi bilang BL kan, kayak jijik gitu ngeliat. Iya, Tapi iya, pas iya. liat komen kayak sweet, Iya, jadi kita ngeliat lagi langsung kayak iya gitu. iya ya, oh iya sweet ya gitu. Sweet seperti Samsul dan RD.
Ya tapi itu bercanda. Itu ranah pribadi ya guys. Iya. Jadi kayak gitulah, kita gampang ke doktrin. Kita susah gitu buat ngikutkan apa yang kita mau ya. Nih Mbati, kalau kamu mau buka aja. Apa yang kita pikirkan gitu loh. Kayak kita tuh susah, jadi gampang ikut orang. Iya. Nggak punya pribadi. Nggak punya Iya. prinsip. Tapi itu jadi berpengaruh juga nggak sih, kayak ini agak melenceng sedikit. Karena TikTok itu pendirian kita suka kadang kita nggak suka ya berubah-ubah Iya, gitu berubah-ubah. kan. Itu dia, karena komentar itu. Iya. Kadang kita nengoknya kayak Ih kok seru ya jadi orang ini gitu. kayak gini aja lah. Kayak kemarin itu ada beberapa kasus yang kayak Ferdi Sambo. Ferdi Sambo gitu. Awalnya kan kita di penjahat terus di Terus TikTok lama-lama di TikTok fansnya makin banyak. Iya, di TikTok dia diganteng, memang ganteng gitu kan, tapi kayak diganteng-gantengin itu terus jadi kayak berubah dong kita jadi Iya. kayak wah dia Sejak media sosial makin hype, pandangan orang penjahat aja punya fans. iya. Tapi ya gitulah, namanya juga ya sosmed nggak ada yang bisa ngontrol kan. Dari jokes berpengaruh juga sih. Jokes iya sih kayak Coba lah kalian lihat kan, kayak di TikTok tuh kan banyak kan yang bikin jokes LGBT gitu. iya. Kayak Contohnya Ada apa ya namanya? Lupa aku namanya, ada TikToker cowok satu. Jokes dia tuh kayak merana kayak nggak menjuru ke arah LGBT gitu. Cuma nyentuh dikit aja, gak sampai masuk. dia kayak Kayak pakai your story kalau nggak salah. pakai apa itu, pakai ando itu bukan? Bukan. Atau yang Jason. Nah, itu Bukan Jason itu Bourne. Big Girl, beda loh. Itu kan dari jokes itu kayak jadi orang-orang makin Lucu merasa ya, lucu. terbiasa gitu loh. Makin terbiasa sama jokes gitu, jokes LGBT. Harusnya sih itulah dikasih panggung. Mereka tuh dikasih panggung. Kadang kesel pengen bilang tapi kita nggak punya suara yang banyak juga. Sebenarnya gitu kan. mereka itu bukan dikasih panggung, cuman mereka rajin upload, jadi rate dari Nggak. akun mereka juga. Jadi kita cuma nonton pun bisa jadi FYP ke kau, FYP ke dia, jadi makin rame. Menurutku gini, kan mereka rajin upload, kan namanya apa, tangga apalah gitu ya, kan tanpa sadar mereka sering FYP gitu kan. Ini cara mengantisipasinya ini nggak bisa satu orang gitu loh, memang harus semua orang. Setiap ada yang lewat yang aneh gitu langsung lewatin aja, atau kan ada sih tombol report atau apa itu, agak jangan kasih panggung lah please gitu. Karena di era kita aja udah kayak gini, kayak mana nanti di era anak-anak kita lagi, masih panjang tahun, lama, insya Allah lama kiamat ya. Jadi kayak nanti kayak mana gitu loh. Apalagi kan cowok menyerupai cewek ini kan tanda-tanda hari akhir juga kan, jadi nggak bisa didukung terus dong. Memang hari akhir itu udah ditentukan, tapi kalau bisa ya diantisipasi gitu menurutku. Memang Itu susah sih, soalnya sekarang itu yang ngedukung ini pelangi itu bukan cuma perorangan lagi. bahkan udah satu ada negara. komunitas tertentu. Kayak cobalah kalian lihat yang ini Piala Dunia Qatar gitu kan. Dilarang LGBT, Nah, heboh. itu kan kayak Jerman. Itu sampai orang itu protes tuh ke Qatar. Bahkan yang awalnya peraturan di Qatar itu gak boleh ada promosi pelangi, itu sampai diubah gara-gara protes dari Jerman itu. oh iya, aku baru tahu itu. Dan itu diubah pada pertengahan Piala Dunia. Piala Dunia. Tapi kalian pernah mikir Padahal- nggak sih, apa sih alasan orang itu? Enggak, padahal gini loh, menurutku Piala Dunia itu kan bola ya. Bola itu kan identik sama cowok gitu. Iya. Terus LGBT-nya itu kayak apa hubungannya dilarang dengan itu, kan peraturan negara, apa hubungan dari mereka gitu. Aneh, tapi ya mungkin Mereka supaya kayak enggak maunya kami dihargai gitu kan. Kayak yang pelangi, kami pengen dihargai, tapi lucunya mereka nggak menghargai budaya. Iya, budaya juga. Qatar tadi ya. Sedangkan kan secara kita pun tahu kalau Qatar itu negara Islam, Iya. negara yang hukumnya itu Islam. Kalau mereka pengen
dihargai ya, hargai dulu Qatar ini. Iya, Qatar. Hargai dulu hukum-hukum orang itu. Apalagi tuh. Halo guys, jadi ada kesalahan teknis dari kamera kita yang ternyata mati tanpa sepengetahuan kita. Jadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kami. Semua informasi yang ada di pembicaraan kami bisa dicari-cari lagi sumber-sumbernya dan jadi penonton yang smart. Oke, kami sudahi pembicaraan kami. Dadah.